Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau bicara tentang pedang besar sedang berjalan. Ada pedang besar. Apa itu pedang? Itu penghakiman Tuhan terhadap umat Tuhan, ya, terhadap orang Kristen maupun orang biasa yang bukan Kristen. Mari kita baca sekarang dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan 6. 3 sampai dengan 6. Mari silakan dibaca. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah, padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, terus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Kuda hitam ini kelaparan. Ya, kelaparan. Ini nanti semua ditimbang di tangannya. Dan manusia akan makan sedikit, semua mahal. Ya, terus ayat 6. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar." Ya, mahal. Dan 3 cupak jelai sedinar. Sedinar, mahal. Terus, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. jangan dirusakkan minyak dan anggur itu. Pedang besar itu adalah penghakiman Allah. Manusia sedang saling berbuluh-buluhan menghakimi Allah. Penghakiman Allah sedang berjalan. Dan manusia sedang membunuh, semua saling membunuh satu dengan yang lain. So, dalam Yeremia pasal 22 ayat 13, mari kita baca. Yeremia 22 ayat 13. Ya, mari silakan baca. Ya. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjurnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma. Ayat 13 saja. Dan tidak memberikan upahnya kepadanya. 22 ayat 13. Ya, betul? Itu yang dibaca? Ya, cocok. Lain. Nanti apa yang dibaca? Ini Yeremia 22 ayat 13. Ya. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Terus? Dan anjurnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Ya, jadi ini banyak orang yang suka memakai pegawai-pegawai atau kuli-kuli yang tidak dibayar. Mereka pikir ini tidak usah bayar. Nah, itu satu dosa yang besar. Itu banyak orang yang punya duit itu kemudian di penjara, dimasukkan penjara. Ada yang tidak bisa
tidak mau bayar, jadi mereka dimasukkan dalam bagian yang bersalah di dalam pengadilan. Ya, upahnya, memberikan upahnya kepadanya, tidak memberikan upahnya kepadanya. Setelah ini jangan kita tiru pekerja yang cuma-cuma tanpa upah, itu tidak boleh. Kita harus memberi upah kepada orang yang kerja, walaupun orang itu miskin dan dia tidak tahan, dia tidak bisa bekerja yang bagus, yang baik, tapi bekerja yang sederhana dengan cuma-cuma tanpa upah lagi. Yeremia 22 ayat yang ke-13. Mari baca. Tadi saya baca. Sudah. Yang memperkerjakan itu yang bagi dua, sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Dalam ayat 8 dan 9 kita baca. 8 dan 9. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, melewati kota Yerusalem ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Mengapa? Terus orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan. Melupakan perjanjian Tuhan. Mereka sudah berdosa. Mereka tidak lagi pegang firman Tuhan, tidak periksa firman Tuhan. Mereka hidup menurut kemauan mereka sendiri. Terus Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan beribadah kepada Allah yang lain. Ini sayang sekali. Mereka ini begitu cepat berbuat dosa dan begitu cepat meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau setia. Dalam ayat 8 dan 9, pasal 22 ayat 8 dan 9. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Ayat 9. Ya, baca. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan. Melupakan perjanjian Tuhan. Sudah tidak lagi ingat janji Tuhan. Lupa janji Tuhan. Terus Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sujud kepada Allah yang di langit. Terus ayat 16. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Bukankah itu namanya mengenal aku? Jadi orang yang mengenal Tuhan itu bagaimana? Mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Katakan sama-sama, dengan adil. Adil. Yang keras, dengan adil. Adil. Jadi jangan kalau ini orang miskin, wah, bawa penjara, dibawa pergi ke pengadilan, terus ya seenaknya dia menekan ini orang yang miskin, dan dia memang dibiarkan sama hakimnya tidak dibayar sebagainya. Nah itu Tuhan marah. Itu negeri bisa didatangkan bangsa yang lain dan dihancurkan oleh Tuhan ya, gara-gara orang-orang miskin yang diadili tidak dengan adil. Itu salah banyak juga orang-orang yang punya duit tetapi tidak mau membayar yang baik, yang betul. Ya, sudah bayangkan berapa bayar untuk mencangkul saja, untuk ngepel saja berapa, sedikit sekali. Ya, tapi kalau kita sedikit itu kita masih tidak mau setia dan adil dalam perkara yang kecil itu, bagaimana Tuhan nanti akan bisa memberikan kepada kita bagian kita sendiri yang lebih baik. Jadi sudah, bukankah itu namanya mengenal aku? Mengenal aku itu artinya apa? Ini orang yang miskin ini dibantu di dalam pengadilan. Jangan mereka yang ditekan sampai mereka jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membantu temannya untuk melawan kepada pemerintah. Dan pemerintah sudah begitu kuat. Jadi, tapi itu bukan mengenal aku. Bukankah itu namanya mengenal aku? Bagaimana kalau kita berikan harta kita secukupnya kepada mereka untuk pembayaran macam-macam apa yang mereka kerjakan untuk kita, ya. Terus ayat berapa sekarang? 17. Ayat 17. Tetapi matamu dan hatimu ya hanya tertuju kepada pengejaran untung. Jadi ayat yang ke-17 itu bilang apa? Mengejar. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikut kedegilan hatinya,
mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ya. Terus ayat 18. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim dan bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku, orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Seri Paduka. Ayat 19. Ayat berapa? 16. 11. Ayat 19 sudah. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Sebentar, maaf. Yeremia 22 ya. Ayat 19. 22 ayat 19. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia. Ayat 19. Penguburan keledai, dikubur secara penguburan keledai. Ia akan dikubur secara penguburan keledai. Ya, terus Diserek dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. ya, terus Naiklah ke gunung 21. Libanon. Aku telah berbicara. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Ya. Sekarang ayat yang ke-21 sudah. Sudah. Tidak mau mendengarkan suaraku. Engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Terus aku 22. berkarya. Ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Selagi kamu sentosa, aku sudah memperingatkan kamu. Selagi kamu masih enak, masih punya banyak harta benda dan sebagainya, dengan rumah, dengan sawah, tapi kamu tidak mau dengar-dengaran, maka sekarang aku akan ambil semua itu kekayaanmu. Kamu jadi miskin dan kamu tidak akan bisa menyenangkan hatiku. Kamu tidak termasuk golongan yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Sudah, kalau dalam keadaan kita sentosa, kita diingatkan sama Tuhan, firman Tuhan, kita mesti ingat. Jangan kita bilang, saya masih sentosa, saya masih baik, saya masih senang, saya masih kuat, saya masih bisa tembak orang, mati, tidak apa-apa. Saya punya nama baik di masyarakat. Tidak boleh, itu salah. Dan nanti kalau dia sudah berbuat sesuatu yang salah, nanti Tuhan akan tangkap dia. Dan nanti akan mengalami satu kesulitan yang besar. Ya, itu terjadi di dalam Yeremia pasalnya ke bawah tadi 22 ayat 21. Ayat 21 sudah? Sudah. Belum. Coba baca. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Ya. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sejak masa muda. Terus kata Tuhan apa? Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Mendengarkan suaraku. Ya, tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi ini mereka berperkara selagi engkau sentosa. Dalam Yeremia 23 ayat 28, coba, dengan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku coba baca. Nabi yang beroleh mimpi. 23 ayat 28. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sanggup paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman ayat Tuhan. 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Dulu ayat berapa itu? Kok melesat sekali? 32. Ayat 28. Pasal 23 ayat 28. Ini tadi ayat berapa? 32. Berapa? 32 tadi. 92. 32. Oh, keliru. 32. Saya 23 di sini. 23 pasal 23 ayat 28. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Ya, ayat 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta.
dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Terus Aku ini tidak pernah mengutus mereka tidak pernah dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna, tidak berguna untuk bangsa ini. Terus, Demikianlah firman Tuhan. ya. Sudah? Sudah. Bisa sampai ayat berapa? 32. 32. Ya, jadi pasal 23 ayat 32. Tidak pernah mengutus kami, tidak pernah memerintahkan mereka. Ya, dan Nabi yang beroleh firmanku, biarlah menciptakan firmanku dengan benar. Jadi Tuhan mau supaya firman Tuhan ini yang disampaikan ini benar. Jangan dipelintir, tidak boleh. Gempa, banjir, menyusul, wabah, bom bunuh diri, malapetaka di mana-mana itu akan terjadi. Tidak ada satu tempat yang aman di bumi. Allah sedang berurusan dengan dosa-dosa manusia. Kalau Allah sedang berurusan dengan dosa-dosa manusia, mau tidak mau manusia harus berhadapan dengan Allah. Ini sungguh-sungguh kita harus mengerti bahwa tiap-tiap pribadi kita akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Sudah tidak bisa berdiri dengan satu kelompok besar, 100 orang. Wah, ini sudah menerus, sudah tenggelam di tengah-tengah mereka, sudah tidak kelihatan, sudah melindungi diri terhadap mereka. Tapi tidak bisa. Semua nanti orang yang berdiri di hadapan Tuhan itu akan melihat Tuhan satu demi satu. Tuhan juga melihat mereka satu demi satu. Dan tidak ada satu rambut pun yang keliru, yang bisa copot. Tidak bisa. Ini satu keadaan yang luar biasa. Menakutkan bagi yang berdosa. Tapi yang tidak berdosa tidak takut. Mereka lihat Tuhan yang mereka kasih itu ada di situ. Tuhan menjadi pengadilan, memegang pengadilan. Ya, Tuhan itu begitu baik. Nah, aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Ini soal mereka yang suka menyampaikan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Loh, dari mana kamu dapat firman Tuhan? Kamu dari nyoplek, bukan nyoplek apa itu? Nyontek itu apa? Lihat apa? Bagaimana itu? Jawaban nomor berapa? Nomor 10 atau nomor 1, nomor 5. Ya, itu. Jadi nyontek. Tapi Tuhan tidak mau. Ya, gempa, terjadi gempa, banjir, menyusul wabah, bom bunuh diri, malapetaka di mana-mana. Tidak ada satu tempat yang aman di bumi. Allah sedang berurusan dengan dosa-dosa manusia. Ini dari akhir zaman. Ya, Tuhan berikan saya, menggerakkan hati saya untuk bicara soal ini. Jadi kemarin saya mendengar banyak cerita yang tentang keadaan negara kita ini. Itu yang akan datang. Kita mesti banyak berdoa. Ini negara ini sekarang dipegang oleh orang-orang yang berani mati, berani macam-macam. Ya, seperti keadaan DPR itu sudah berubah, DPRD juga sudah berubah, pilkada sudah berubah. Sekarang kalau memilih gubernur tidak usah langsung gubernur, tapi biar lewat pilkada saja, lewat gubernur dipilih lewat pilkada, tidak usah lewat itu terhadap orang pribadi satu persatu. Ya. Dan juga mengenai macam-macam pemilihan presiden nanti tidak lagi nanti menurut seperti satu persatu, ya, tapi nanti per DPR, lewat DPR. Di DPR itu yang paling besar koalisi apa? Nah, saya tahu. Nah, yang koalisi yang paling besar ya itu yang kuasa. Jadi dia sudah bisa memprediksi bahwa dia nanti akan memilih calonnya dari koalisi yang merah putih dan sebagainya. Sesungguhnya saya tidak mau campur soal ini, tapi ini politik, ini juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga politik. Jadi kita mesti tahu kemana arahnya. Negara kita ini
Sampai saya pikir, apakah ini sekarang ini yang namanya antikris itu sudah muncul di Indonesia, ya dalam bentuk orang-orang yang begini nih. Jadi kalau apa itu DPRD atau DPR, orang-orang dari DPR kalau mau ditangkap oleh KPK itu gampang, tidak boleh kalau tidak dapat izin dari Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu ya orang-orang itu saja semua yang menguasai DPR. Jadi itu DPR itu bisa berbuat segala macam, bisa korupsi dan segala macam tanpa bisa ditangkap. Jadi, kalau itu terjadi sungguh-sungguh malapetaka dan Tuhan marah. Dan keadaan yang tidak adil itu terjadi di Indonesia. Dan kita mesti banyak berdoa. Kita tidak usah ikut politik, tapi kita mesti berdoa. Mau berdoa. Sebab ini zaman ini zaman yang luar biasa. Manusia semua mau uang. Nomor satu uang. Kalau tidak bisa dapat uang, wah, mereka akan berusaha segala macam. Sehingga DPRD itu bisa dirubah-rubah. Nah, jadi seperti apa mau mereka bisa jadi. Ya. Kalau sudah baca di dalam Yeremia 23, di situ ada yang namanya berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Di rumahku, ayat 11, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Itu kejahatan ada di mana? Sampai di gereja juga kejahatan itu akan ditemukan. Sampai itu gereja ini akan disucikan lebih dulu, dimurnikan melalui ini kesulitan-kesulitan yang terjadi ini. Ini gereja akan mengalami penyucian, dan setelah penyucian baru nanti penyucian itu pemurnian pergi ke luar gereja. Luar gereja itu akan dimurnikan. Banjir menyusul, wabah, bom bunuh diri, malapetaka di mana-mana. Tidak ada satu tempat yang aman di bumi. Allah sedang berurusan dengan dosa-dosa manusia. Dan 2 Timotius 3 ayat 1. Mari kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, akhir zaman tentang masa sukar. Sekarang hari-hari terakhir, dan zaman akhir. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mencintai diri sendiri. Manusia itu sudah egois. Terus dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Ya, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Ayat berapa? Ayat 3. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Ayat 3? Ya. Kok ayat 3? Pasal berapa? Pasal 3. Ayat 3? Ayat 3. Loh, pasal 3 ayat 3? Yeremia? Bukan. 2 Timotius. Oh, maaf saya lupa. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1, coba lagi sana. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus. Mereka akan membual dan menjombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, sampai ayat berapa? Ayat berapa itu? Yang dibaca? Ayat 2. Ayat 2. Ya. Ya. Sudah tidak tahu berterima kasih. Dan tidak tahu berterima kasih. Agama. Tidak mempedulikan masa yang agama. sukar bukan lagi akan datang, tapi masa yang sukar itu sudah datang. Alkitab sedang digenapi sudah. Dan kita sedang menuju melalui hari-hari yang sulit ini. Umat Tuhan sedang diuji. Kita sedang menuju kepada ujian. Semua akan diuji. Jadi kita juga akan diuji, akan dimurnikan. Dunia ini membenci kamu, tapi jangan takut, kata Tuhan. Dunia lebih dulu membenci aku daripada kamu. Terus dunia itu membenci Tuhan lebih dulu daripada kita. Kita ini nomor 2 baru dibenci. Kalau nomor 1, dunia itu membenci itu, membenci aku, Yesus, lebih dulu daripada kamu. Coba kita baca Yohanes 15 ayat yang
15 ayat 18. Ingat ini, bukan kita lebih dulu yang dipuji, yang dilupakan, yang dibenci, tapi Tuhan lebih dulu yang dibenci oleh mereka. Jikalau dunia membenci kamu, Ya. ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Lebih dulu membenci aku daripada kamu. Ini ayat 18. Lebih dulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau dia sudah sampai kepada kita, itu berarti dia sudah lebih dulu membenci Tuhan, dan baru dia membenci kita. Tapi kita tidak usah takut, sebab kita tidak dibenci sendiri, kita dibenci sama-sama Yesus. Amin. Jadi Yesus nanti akan membela kita secara luar biasa. Terus bayangan antikris sudah semakin dekat. Ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ayat 18 sudah cukup. Dunia membenci kamu, tetapi jangan lupa dunia lebih dulu membenci aku daripada kamu. Bisa mengerti, saudara? Ya. Nah, bayangan antikris sudah semakin dekat. Pemerintah sekarang ini bisa jadi bayangan antikris. Ya. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita masih lebih besar daripada penderitaannya. Jadi apakah kasih karunia itu, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan itu lebih besar daripada penderitaannya? Apa itu artinya kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kekuatan, kemampuan untuk membuat kita tahan menghadapi aniaya. Jadi kalau aniaya segini, kita dikasih karunia segini supaya kita bisa mengatasi kekuatan musuh segini, lebih tinggi. Kekuatan kita segini. Nah, Tuhan kasih karunia lebih daripada ukurannya itu. Nah, misalnya ini cuma 20 cm, ini Tuhan sangat kasih 40 cm, 50 cm. Nah, ini lebihnya ini. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini membuat kita tidak jatuh. Kita kuat, kita mampu. Amin. Ya, jadi kita mesti tetap dekat sama Tuhan. Jangan kita jauh. Sebab ini bicara soal ayat 1 sampai ayat 8 ini bicara soal apa? Soal pokok anggur yang benar dengan ranting-rantingnya. Kemudian ayat sampai ayat 8. Ayat 9 sampai ayat 17 bicara soal apa? Yaitu tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah tinggalnya. Ya, kamu menuruti kasihku, kamu mesti ada di dalam satu menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Dan yang terakhir ayat yang 18 sampai ayat terakhir, jika dunia membenci kamu, ingat bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ya, bisa di sini kita melihat kebencian terhadap Yesus lebih meningkat, masih akan lebih meningkat. Seorang begitu benci sama Yesus dan mereka membunuh anak-anak Tuhan. Kita ini mau dibunuh sama mereka. Nah, terus ya. Karunia yang dianugerahkan kepada kita masih lebih besar daripada penderitaan kita. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah kemampuan untuk membuat kita tahan menghadapi aniaya. Kemampuan itu berasal dari Tuhan. Amin. Telah terbukti sepanjang zaman bahwa adanya aniaya tidak dapat menghancurkan gereja. Ya, ini terbukti sepanjang zaman. Tahun 2000 tahun ini tidak ada satu aniaya yang timbul di satu tempat yang bisa menghancurkan gereja. Semua gereja memang bisa mengalami kehancuran, tapi bukan kehancuran rohani, kehancuran jasmani, menghancurkan gereja. Andai kata gereja bisa dihancurkan oleh aniaya, sudah lama gereja-gereja itu disapu bersih.
Tidak ada gereja di Indonesia, sudah lama, sudah mati. Di mana-mana tidak ada. Di India juga tidak akan ada. Di Tiongkok lebih-lebih tidak ada. Sana komunisnya luar biasa. Tapi ternyata mereka masih ada. Mereka masih berkembang lebih murni lagi daripada orang Kristen yang zaman dulu. Zaman dulu masih banyak duniawi, sekarang lebih murni. Karena mereka mengalami banyak kesulitan-kesulitan dan mereka maju terus. Dan mereka diberikan kemampuan dari Tuhan yang berasal dari Allah. Telah terbukti sepanjang zaman bahwa adanya aniaya tidak dapat menghancurkan gereja. Andai kata sudah lama gereja Tuhan tersapu dari atas muka bumi, nah, andai kata gereja Tuhan bisa dihancurkan oleh aniaya ini, maka gereja Tuhan sudah lama mati, sudah ada lagi. Pemurnian, sekarang bicara soal pemurnian. Nah, adanya nanti orang Kristen teraniaya, tapi ini tidak, orang Kristen jadi lebih kuat, lebih berani. Seperti Rasul Paulus waktu dia dimasukkan di dalam di dalam bui, di dalam penjara, nah, dia lebih berani. Dan orang yang lihat Rasul Paulus berani juga termotivasi juga lebih berani. Sama-sama berani, semua berani. Rasul Paulus itu jadi berkat. Jadi tidak membuat Rasul Paulus itu figur yang tidak membuat dia, orang lihat dia ketakutan, terus wah pura-pura baik-baik sama pemerintah Italia, tapi mereka berani, lebih berani lagi dari Rasul Paulus. Itu satu modal yang luar biasa. Tidak pernah ada terjadi satu gereja mengalami peperangan rohani, kemudian gereja itu takut dan dia mundur, dia kalah. Tidak, selalu gereja Tuhan maju terus. Sebab Tuhan yang menyertai kita lebih besar dan lebih dahsyat daripada semuanya. Saya, nah, emas itu seperti emas, dimurnikan seperti emas. Jadi nanti memang gereja ini mesti mengalami masa sulit, dan itu adalah masa pemurnian, namanya pemurnian. Yang dimurnikan sama emasnya itu. Kita ini seperti emas yang dimurnikan. Dan sudah tahu, dalam api itu emas tidak bisa berubah menjadi benda lain. Emas adalah tetap emas, kuning, warnanya kuning tetap kuning. Nah, hanya bentuknya saja yang berubah. Misalnya dia mencair, meleleh begitu, tapi warnanya tetap kuning, betul? Nah, kuning atau kuning. Kalau kuning itu Jawa, kuning, ya, warnanya kuning. Nah, bisa berubah benda menjadi benda lain. Emas tidak bisa berubah menjadi benda lain, bentuknya saja yang berubah, tapi keberadaannya dia sebagai emas tidak berubah. Di dalam api emas semakin dimurnikan, dan inilah saatnya gereja Tuhan di Indonesia dimurnikan seperti emas. Amin. Nah, masa yang sukar merupakan masa pemulihan. Itu masa yang sukar. Jadi kita mau tidak mau mesti mengalami tuayan, pemurnian. Tidak ada lain. Tidak ada pemurnian itu lewat air, tidak ada. Mesti lewat api. Sudah mesti masuk dalam api. Api itu percobaan, tapi api itu nanti akan memberi kekuatan kepada saudara. Api Roh Kudus itu akan menyala. Ya. Nah, masa pemulihan merupakan masa pemulihan. Masa sukar itu merupakan masa pemulihan, merupakan masa tuayan yang besar, dan merupakan masa persiapan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Di dalam pemurnian itu akan terjadi penyaringan di antara umat Tuhan. Semua yang dimurnikan itu nanti akan terjadi penyaringan, pemurnian. Yang menolak pemurnian akan kena hukuman bersama dengan dunia. Yang menolak pemurnian dia akan kena hukuman. 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32, coba kita baca. 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Ya. 11 31 32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Ya. hukuman tidak menimpa kita. Ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama Ayat dengan berapa? dunia. Ayat berapa? 32. Ayat pasal Pasal 1 Korintus ya. 11 ayat 3. Ayat
31 sampai 32. Ya, silakan lagi sana. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita menguji diri kita sendiri, ya saya ini salah, saya minta maaf, saya minta ampun Tuhan. Kita tidak perlu hukuman tidak menimpa kita. Amin. Nah, kalau hukuman tetap menimpa kita dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita dididik. Terus itu Ibrani bilang kalau kamu anak kamu salah, kamu mesti dihajar, bukan diajar firman Tuhan, dihajar. Itu firman Tuhan, bukan firman Tuhan lagi tapi hajaran. Cemeti, Tuhan cemeti. Nah itu, tapi kalau kamu dicemeti sama Tuhan, kita dididik. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, ini kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi kita tidak akan dihukum bersama dunia. Kalau kita dididik, kita kena ajaran Tuhan. Misalnya kita kena sakit, kena apa, ya bisa saja uangnya dicopet, bagaimana ya usahanya mundur, bagaimana ya macam-macam. Itu semua adalah hukuman yang bersama-sama dengan tidak bersama dengan dunia. Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Terus ayat berapa sana? 33. Ayat 31, 32. 31 sudah. 32 sudah. Salam. 33. Oh ya, ayat 33. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Ya. Hal-hal yang lain akan kuatur. Ya, sekian. Ya. Lanjutnya ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Bagaimana sikap kita menghadapi aniaya akhir zaman? Bagaimana sikap kita menghadapi aniaya akhir zaman? Coba baca. Pasal 1 Petrus 4. Ini soal aniaya. Apa yang kita mesti alami? Jadi kita tidak usah takut. Kita sudah dikasih tahu sama Tuhan nanti kita akan mengalami ini. Tapi kamu tidak usah takut. Kamu tidak akan mati. Kamu akan tetap bersama dengan aku hidup. Nah, jadi kita ini diberi satu hak yang luar biasa. Kita bisa mengetahui bahwa kita tidak akan mati nanti. Kita akan hidup terus. Amin. Sudah mau dikasih tahu? Siapa yang mau dikasih tahu? Nanti sudah akan mati. Wah, tanggal berapa? Tidak ada orang mau, tidak ada orang senang. Semua susah. Tapi orang yang diberitahu bahwa Anda akan hidup, Anda tidak akan mati, itu satu berita yang sukacita. Amin. Ya, mari kita baca pasal 4 ayat 12. Ayat 12. Pasal 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Ya, terus sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 12 sampai 13 itu. Bagaimana sikap kita menghadapi aniaya akhir zaman? Jangan heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Jangan kamu terkejut. Jangan heran. Ayat ini ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Ada apa? Jangan kamu menghadapi aniaya. Jangan kamu heran seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Jangan kamu terkejut. Wah, ada apa ini? Terkejut. Ya. Menandakan ketakutan. Terkejut, kalau saya terkejut sudah terus takut. Ya, tapi tidak usah. Anggap sebaliknya, bersukacitalah. Anggap ini adalah satu nomor C. Anggap ini satu
ini satu keadaan yang kurang senang, kurang enak. Ya. Bersukacita dalam bagian C. Ya. Kita baca tadi bagaimana? Ayat 8 tadi. Saudara-saudara yang kekasih, ayat 12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Jangan kamu terkejut kalau kamu lihat ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ada sesuatu yang luar biasa? Tidak. Sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, bagian penderitaannya ini kita bisa baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Coba kita baca. 2 Korintus 11 ayat 28 sampai 30. 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. 2 Korintus 11 ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya, setelah kita baca tadi, sudah jelas bersukacita. Mengapa bersukacita? Karena penganiayaan demi Kristus merupakan sebuah kehormatan dari Allah. Amin. Tidak semua orang Kristen memperoleh kehormatan. Kehormatan untuk apa? Untuk dimuliakan seperti Yesus. Nah, dia mengalami penderitaan seperti Yesus. Itu luar biasa. Itu kekal sampai di sorga. Dalam 1 Petrus, pelayanan di luar berkaitan dengan pelayanan kepada Allah, orang Kristen bisa pelayanan jasmani kita itu ada hubungannya dengan pelayanan rohani. Amin. Pelayanan jasmani dan pelayanan rohani itu bersambung. Ya, orang Kristen, coba orang Kristen dia pegawai di dalam satu kantor, satu kantor. Kemudian ditanya, kenapa kamu kok menipu? Kamu orang Kristen kok korupsi? Kok di sini kamu korupsi? Saya ditanyakan orang Kristen karena dia tahu ini orang Kristen. Orang Kristen itu harus pegang pengabdian. Jadi apa yang dia lakukan terhadap bosnya di dunia ini, itu dia lakukan seperti kepada Tuhan, bosnya yang di atas sana. Jadi kalau sudah dia berbuat curang, itu berarti dia berbuat curang juga kepada Bapa Sorga. Nah, jadi ini pelayanan jasmani dan pelayanan rohani itu tidak bisa, itu mesti tersambung. Mesti, gitu. Kalau orang agama lain tidak dikatakan, kamu ini kenapa kok orang Buddha atau orang apa kok kamu kok begini? Jarang ditanyakan kamu punya kesungguhan bagaimana dalam agama. Tidak. Tapi kalau Kristen dia tahu ini orang Kristen ini, tapi kenapa kok masih begini? Kok masih begitu? Nah, itu kita harus menerima cemoohan dari orang. Karena apa? Karena kehormatan itu bukan dari pemerintah dunia, tapi semua yang orang Kristen memperoleh kehormatan itu adalah kehormatan dari pemerintah yang tidak di dunia tapi di sorga. Amin. Jadi berkaitan dengan pulang ke pelayanan kepada Allah, orang Kristen akan dipertanyakan. Kalau dia Kristen dia akan dipertanyakan, kamu kok melayani Tuhan tapi kamu menipu di kantormu bagaimana? Ini tidak baik, jelek ini. Nama Tuhan jadi tercoreng karena gara-gara kamu. Itu dipertanyakan. Kalau agama lain tidak dipertanyakan. Jadi Tuhan mau kita itu pelayanan kita dengan sesama, itu pelayanan kita terkena dengan Tuhan. Jadi kalau kita jelek, kita korupsi misalnya,
ya itu korupsi saja. Kalau orang agama lain ya korupsi saja, dia bawa uang banyak sudah hilang, nggak tahu kemana. Tapi kalau kita bawa itu uang, kita terus dituntut terus sama telunjuk tuh dari orang tuh, semua menunjuk kepada kita, kamu koruptor, kamu koruptor, sampai tidak bisa tidur. Banyak orang bisa sakit karena keadaan dia hidup di dalam keadaan yang tidak benar, dia hidup nyeleweng. Ya. Tapi Tuhan itu berdiri luar biasa. Tuhan itu selalu memberi pembelaan kepada kita. Amin. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Tapi kita mesti hati-hati. Ya. Penundaan, tidak ada penundaan. Wahyu 10 ayat 6, coba kita baca. Sekarang tidak ada penundaan lagi. Kenapa kok tidak ada penundaan? 10 ayat 6. Coba kita baca. Bagian. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Ayat 6. Ya. Ayat 6. Ya. Pasal 10 ayat 6. Ya. Coba lagi sekali. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 6. Tidak akan ada penundaan lagi. Apakah Allah tidak memberikan waktu yang cukup kepada mereka, kepada manusia? Cukup atau tidak? Cukup. Allah sudah memberikan, tetapi manusia meremehkan. Ya, Allah sudah memberikan itu memberikan semua waktu-waktu yang perlu buat kita, tapi manusia meremehkan. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Salahnya manusia sendiri. Manusia meremehkan. Itu waktu saya aku berikan, dia mestinya umur 30 saya mati, sampai umur 40 sampai umur 50 saya masih hidup 20 tahun. Sudah Tuhan memberi penundaan, tapi dia masih tetap tidak berubah, tetap menjadi orang seperti itu. Itu urusannya dia, bukan urusan Tuhan lain. Allah sudah memberikan, tetapi manusia meremehkan. Ya. Apakah Allah tidak memberikan waktu yang cukup? Tuhan tidak memberi waktu yang cukup kepada saudara? Memberi waktu yang cukup. Amin. Ya, tapi kita yang meremehkan waktu. Dan itu satu Tuhan bisa marah. Dan cara manusia menunda-nunda janjinya, dan manusia itu suka menunda-nunda janji. Ya, saya masih mengurus bisnis saya tidak bisa, saya mesti pergi, saya masih baru kawin. Itu cerita yang ada dalam Injil Markus, Lukas 3 Injil. Baru kawin, saya tidak bisa, saya masih mau keliling dunia dengan istri saya yang ketiga atau keempat yang baru. Ya, saya baru mau melihat lembu saya yang baru dibeli. Saya punya beli mobil ya, yang baru. Ya, boleh saja, tetapi jangan sampai itu mengganggu ibadah kita. Wahyu 3 ayat 10, apa yang harus kita lakukan sekarang menghadapi ini? Tekun. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Tekun menantikan Aku. Maka Aku tekun menantikan apa? Menantikan Aku aja apa? Artinya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu namanya. Kita harus tekun menantikan Aku. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang engkau. Ya, atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya tahu besarnya ketekunan kita itu adalah seukuran besarnya apa? Besarnya apa? Besarnya percobaannya Ayub itu besar atau kecil? Wah, semua kekayaannya habis. Kalau bisa sudah dibikin habis sama Tuhan bagaimana? Apa sudah masih bisa bilang puji Tuhan, haleluya? Belum tentu. Puji Tuhan merengek-rengek nanti sama Tuhan. Saya kembali ke saya lebih dulu, baru saya bisa bilang puji Tuhan. Tapi Ayub bilang puji Tuhan, aku diambil semua kekayaanku, tidak apa-apa.
tapi asal nyawaku tidak diambil. Nah, dia bisa bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengukur kekayaannya dia dengan kekayaan jasmani, tapi dia mengukur dengan segala sesuatu yang baiknya dari surga. Ya. Terus ayat yang ke 3 ayat 10. Terus sudah selesai? Sudah selesai. Untuk mencapai mereka yang diam di bumi. Nah, janji Tuhan ayat 10b apa? Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Ada seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi saya menantikan Tuhan, maka Tuhan pun akan melindungi engkau. Kita harus menantikan Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu adalah ayat 10b. Sungguh tidak sia-sia ketekunan kita. Allah tidak tutup mata terhadap ketekunan kita. Tidak sia-sia kita bertekun di dalam kekristenan. Wah, saya ini dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Saya ini tidak dapat berkat Tuhan juga. Ya, itu mesti diperiksa lain lagi, segi yang lain. Allah tidak tutup mata terhadap ketekunan kita. Allah akan membalas dengan jalan melindungi engkau dari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka dan yang diam di bumi. So, pahala kita, mereka yang teraniaya karena Kristus diberi pahala lebih besar. Yang teraniaya karena Kristus, bukan yang ikut Yesus saja, ikut Yesus dan ikut Yesus ada macam-macam, tapi ikut Yesus sambil teraniaya karena Kristus itu mendapat pahala yang lebih besar, mendapat rumah di sorga yang lebih besar, mendapat mahkota di sorga lebih besar, mendapat takhta lebih mulia, dan mendapat tempat lebih dekat dengan takhta Allah, takhta Yesus. Kita mendapat tempat lebih mulia daripada takhta Yesus. Siapa yang tidak mau? Itu anak Sabdi mau minta tempatnya, tapi Tuhan tidak kasih. Dan dia masih ada sedikit tamak, kesombongan, ambisi. Ya. Mengapa takhta daripada Rasul Paulus itu lebih besar daripada takhta rasul-rasul yang lain? Kenapa? Paulus punya takhta lebih besar daripada takhta lain. Kenapa? Karena dia seorang percaya. Apakah dia seorang pengajar yang hebat? Sehingga dia itu seorang rasul yang lebih besar daripada rasul-rasul yang lain? Dia seorang pengajar yang hebat? Betul? Enggak. Dia seorang yang diundang seminar sini, seminar sana, pergi ke seminar mana-mana. Tiap minggu dia mesti keliling. Betul? Tidak. Bukan karena itu. Tetapi dia menderita paling banyak dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Itu yang menyebabkan dia punya kemuliaan lebih besar. Tahtanya lebih besar daripada takhta yang lain. Karena dia paling banyak dibanding penderitaannya, menderita paling banyak dibanding rasul-rasul yang lain. Ini yang menyebabkan. Makin besar penderitaannya, makin mulia tahtanya. Amin. Ya, Rasul Paulus tidak merasa minder dengan teman-temannya, sekalipun dia sering keluar masuk penjara. Nanti dia masuk penjara lagi, nanti berapa bulan dia dikeluarkan lagi, nanti dimasukkan lagi penjara, sampai di mana-mana selalu orang berusaha memasukkan dia dalam penjara, tapi dia tidak takut terhadap penjara. Dia tidak mau bermegah-megah dalam hal-hal lain kecuali penderitaan Kristus satu saja. Ini rasul yang lain dari biasanya kalau kita mau bersaksi, kita saksi yang enak-enak, berkat Tuhan kasih sampai saya uang 1 miliar. Wah, rasa kita bangga karena kita punya banyak berkat itu Tuhan. Tapi Paulus tidak bangga dengan itu. Dia bangga dengan berapa dia mengalami penderitaan, berapa penderitaannya dia, berapa itu dia sebutin satu persatu. Dan waktu rasul-rasul Petrus dan sebagainya, dia dengar Rasul Paulus kalau dia pulang dari tur, dia mampir ke Yerusalem, dia cerita tentang pekerjaan Tuhan dan tentang penderitaannya yang dia mesti alami.
Wah, Petrus geleng-geleng kepala. Saya ini belum apa-apa. Saya ini cuma tinggal di Yerusalem terus. Enak-enak terus di Yerusalem. Tapi Paulus ini, wah, dia main banyak banyak penderitaannya dia. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan dia itulah yang terbesar. Biasanya orang suka bermegah-megah akan berkat. Biasanya orang suka bermegah-megah akan berkat. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Dia punya banyak, dia tidak punya banyak uang. Ya, dia bukan pendeta bayaran. Ya, bayaran tuh ya dia tidak pasang tarif. Ya, hidupnya cuma dari kasih karunia. Ya, kemegahannya Rasul Paulus hanya satu, yaitu salibnya Tuhan. Beritanya Paulus itu salib, tidak uang. Sekarang uang itu jadi bahan khotbah yang paling menyenangkan. Banyak orang khotbah tentang uang. Ya, Tuhan memberi uang, tapi Tuhan juga memberi cara-cara kita menggunakan uang bagaimana, dan kita mesti bagaimana harus macam-macam, harus yang baik dalam keuangan. Bagus, saya tidak salahkan, saya bilang betul itu. Tapi Paulus itu lain. Paulus dia tidak bicara soal uang, dia dikasih orang tak banyak, ya masuk dalam dia punya saku, tapi dia juga menghidupi banyak orang-orang muda yang ikut bersama dengan dia. Dia bikin tenda dan dijual lagi. Harganya berapa tenda? Satu tenda paling-paling 15.000, 20.000. Ya dia mesti makan tiap hari dengan macam-macam. Dia punya pembantu-pembantu semua. Rasul Paulus yang memintal, termasuk Barnabas yang memintal, dua orang ini. Ya, kalau datang dia punya pembantu-pembantu, dia serahkan kepada pembantu-pembantunya, dan dia bisa cari firman Tuhan lagi, baca firman Tuhan dan sebagainya. Luar biasa. Hidupnya hanya karena kasih karunia, kemegahannya hanya karena salibnya Tuhan. Saudara, pendeta dia bukan pendeta bayaran. Berapa tarifnya berapa? Satu kali khotbah berapa? Tidak pernah dia mau pasang tarif. Dia bilang terserah kamu kasih saya, boleh itu saya pakai untuk pekerjaan Tuhan lagi. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya akan memberitahu firman. Luar biasa. Hatinya ikhlas, hatinya tulus, hatinya tidak macam-macam. Tidak pakai mau mendapatkan sesuatu keuntungan yang lebih daripada apa yang Tuhan berikan kepada dia. Sungguh. Dan karena itu dia punya tahta itu paling besar dari yang lain, dan itu mahkotanya lebih besar dan dekat sama Tuhan. Ya. Sudah mau dekat sama Tuhan? Mau? Kalau sudah dekat sama Tuhan luar biasa. Seperti sudah di dalam satu keadaan yang luar biasa. Pokoknya luar biasa. Tapi ini penderitaan mesti datang. Jadi kalau penderitaan datang, nanti jangan aduh lari sini lari sana, aduh bagaimana ini saya tidak perlu, sudah tidak usah lari. Di mana saya hidup, Tuhan ada di situ, dan Tuhan akan memberkati saudara dan menyertai saudara. Saudara akan diberkati sama Tuhan luar biasa, dan saudara akan menjadi saksinya Tuhan. Dan itu kalau sudah dimasukkan di dalam ujian, ya itu maksudnya adalah untuk pemurnian. Kita dimurnikan. Semua yang kotor di dalam hati kita dibersihkan oleh Tuhan. Mau? Ya itu nanti sudah akan melihat kemuliaan Tuhan akan datang di tengah-tengah kita semua. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan dan kita akan menyanyi.